Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Amalia Nursolehah, NIM 060403200096, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniahati dengan NIM 060403200097. Ya, perkenalkan, nama saya Rofiqul Rizky Mabrur. NIM saya 060403200098. Di sini saya akan menjelaskan bagian A, yaitu struktur kalimat dalam karya tulis ilmiah. Dalam pembuatan karya tulis yang logis, valid, baku, ilmiah, dan memenuhi kaidah penulisan karya tulis ilmiah harus memiliki struktur kalimat yang baik. Struktur kalimat adalah rangkaian kata yang membentuk sebuah kalimat dan dibangun oleh unsur-unsur yang sifatnya relatif tetap, berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Menurut strukturnya, kalimat yang digunakan dalam karya tulis ilmiah dapat berupa kalimat tunggal, dapat pula berupa kalimat majmuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu subjek dan predikat. Kalimat majmuk merupakan kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih. Kalimat majmuk ini terbagi menjadi kalimat majmuk setara dan kalimat majmuk bertingkat. Kalimat majmuk setara, struktur kalimat ini mempunyai dua kalimat tunggal atau lebih yang bisa dipisahkan, bisa berdiri sendiri, seperti kata penghubung. Kalimat majmuk setara biasanya digunakan kata dan, serta, tanda koma, tetapi, lalu, kemudian, atau. Kalimat majmuk bertingkat. Kalimat majmuk bertingkat mempunyai dua kalimat. Yang satunya bisa berdiri sendiri atau induk kalimat, dan yang satunya lagi tidak. Atau kata penghubung yang dipakai dalam kalimat majmuk yaitu ketika, sejak, karena, oleh sebab itu, hingga, sehingga, maka, jika, asalkan, apabila, meskipun, walaupun, andai kata, seandainya, agar, supaya, seperti, kecuali, dengan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis kalimat yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pada prinsipnya, semua karya tulis ilmiah adalah hasil dari suatu kegiatan ilmiah. Dalam menulis karya tulis ilmiah, hendaknya kita harus teliti dan cermat. Jenis kalimat yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah adalah menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, yaitu kalimat yang berisikan gagasan pembicara atau penulis yang dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca. Yang kedua adalah jelas, yaitu hemat dalam pemakaian atau pemilihan kata. Dan yang ketiga adalah tepat, yaitu sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Penggunaan kalimat efektif dalam karya tulis ilmiah diukur dari dua sisi, yaitu dari sisi penulis dan dari sisi pembaca. Dari sisi penulis, kalimat dapat dikatakan efektif jika kalimat yang digunakan dapat mengakomodasi gagasan dari penulis secara tepat. Sedangkan dari sisi pembaca, pesan kalimat yang ditafsirkan harus sama dengan yang dimaksudkan penulis. Oleh karena itu, jika pembaca masih belum bisa menafsirkan pesan kalimat sang penulis, maka kalimat tersebut belum dapat dikategorikan sebagai kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan gagasan. Setiap kalimat harus menunjukkan adanya kesatuan gagasan yang ditandai dengan adanya suatu ide tunggal.
Kesatuan gagasan biasanya diwakili oleh subjek dan predikat di dalam kalimat. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kelengkapan informasi. Nah, contohnya kalimat yang efektif. Desa tempat saya tinggal sangat terisolasi. Sedangkan yang kurang efektif, desa di mana saya tinggal sangat terisolasi. Yang kedua adalah kepaduan. Setiap kalimat harus disusun dengan kepaduan yang baik dan kompak antar unsurnya. Contoh, kalimat yang efektif. Pemerintah sedang mengkhawatirkan kebersihan kotanya. Sedangkan kalimat yang kurang efektif, pemerintah sedang mengkhawatirkan kebersihan daripada kotanya. Selanjutnya adalah kesejajaran atau paralelisme. Kesejajaran yang dimaksud adalah menempatkan suatu gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur yang sama. Contoh kalimat yang efektif. Tahun ini UINSA sebagai penyelenggara kepelatihan mahasiswa, sedangkan tahun depan PTS sebagai penyelenggaranya. Sedangkan yang kurang efektif adalah tahun ini UINSA sebagai penyelenggara kepelatihan mahasiswa, sedangkan tahun depan diselenggarakan oleh PTS. Ya, selanjutnya yaitu penekanan. Inti pikiran yang terkandung di dalam setiap kalimat harus dibedakan dengan sebuah kata yang dipentingkan. Kata yang dipentingkan harus mendapatkan tekanan atau harus ditonjolkan dari unsur-unsur yang lain. Caranya dengan mengubah posisi kata dalam kalimat. Yang berikut adalah contohnya. Pesta Kesenian Surabaya diresmikan oleh Wakil Presiden, atau Wakil Presiden meresmikan Pesta Kesenian Surabaya. Kehematan setiap kalimat yang digunakan dalam penulisan laporan hendaknya memperhatikan kehematan atau ekonomi kata. Dalam hal ini, diusahakan tidak menggunakan kata yang berlebihan. Kehematan dapat dilakukan dalam pemakaian kata, frasa, atau kelompok kata atau bentuk lainnya yang dianggap tidak diperlukan. Dan berikut adalah contohnya yang efektif. Anak teman saya sudah diwisuda tahun lalu. Yang kurang efektif, anak dari teman saya sudah diwisuda tahun lalu. Variasi merupakan upaya untuk menganekaragaman bentuk bahasa agar tidak terpelihara minat dan perhatian pembaca atau kawan tutur. Misalnya dengan mengadakan variasi sinonim kata, pilihan kata, panjang pendek kalimat, dan struktur kalimat, aktif atau pasif. Dengan adanya variasi diharapkan dapat terwujud kesegaran pemakaian bahasa. Dan berikut adalah contohnya yang bervariasi. Seorang pakar walet menyetujui bahwa alasan pengguna sarang walet imitasi lebih ditekankan pada aspek keamanan. Yang tidak bervariasi, seorang pakar walet menyetujui bahwa alasan penggunaan sarang walet imitasi lebih menekankan aspek keamanan. Syarat-syarat kalimat efektif diantaranya adalah sebagai berikut. Secara tepat mewakili pikiran pembicara dan penulisnya, mengemukakan pemahaman yang sama, tepatnya antara pikiran pendengaran atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Yang selanjutnya yaitu penutup atau kesimpulan. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa karya tulis ilmiah merupakan sebuah karangan yang menyajikan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah dan ditulis dengan metodologi dengan tepat. Dalam pembuatan karya tulis ilmiah, kita harus memperhatikan struktur dan jenis bahasa yang kita gunakan. Menurut strukturnya, kalimat yang digunakan dalam karya tulis ilmiah dapat berupa kalimat tunggal dan dapat pula berupa kalimat majemuk. Jenis kalimat yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah adalah menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis dan pembicara secara tepat sehingga pendengar dan pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.